Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Amali. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Mustafa sebagai guru dosen pembimbing pada mata kuliah perilaku organisasi. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian perilaku organisasi. Baik, pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut James L. Gibson, perilaku organisasi merupakan suatu studi yang mempelajari tentang perilaku dan sikap manusia dalam suatu lingkungan organisasi. Yang selanjutnya yaitu menurut Joe Kelly, perilaku organisasi ialah suatu bidang studi yang membahas mengenai bagaimana proses organisasi dibentuk, tumbuh, dan berkembang. Para ahli yang berikutnya yaitu Gito Sudarmo. Menurut beliau, perilaku organisasi ialah suatu bidang ilmu pengetahuan yang membahas mengenai interaksi manusia dalam organisasi lingkungan studi yang sistematis tentang struktur, perilaku, dan proses dalam organisasi. Nah, dari beberapa pengertian menurut para ahli dapat kita simpulkan bahwa perilaku organisasi ini adalah suatu bidang studi atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana interaksi antar manusia dalam suatu organisasi, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Baik, untuk poin yang selanjutnya yaitu tentang konsep dasar perilaku organisasi. Ada dua konsep dasar perilaku organisasi, yaitu adalah yang pertama hakikat manusia, yang kedua hakikat organisasi. Baik, yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang hakikat manusia. Dalam hakikat manusia ini meliputi pemahaman tentang perbedaan individu dan perilaku termotivasi. Apa itu perbedaan individu? Nah, perbedaan individu adalah bahwa setiap orang berbeda satu dengan yang lainnya. Maksud di sini adalah antara manusia A dengan manusia B itu berbeda. Maka yang dibilang sini adalah perbedaan antara individu. Nah, yang kedua adalah perilaku termotivasi. Apa yang dimaksud dengan perilaku termotivasi? Nah, perilaku termotivasi di sini adalah orang yang berperilaku karena suatu dorongan yang berangkat dari suatu kebutuhan. Baik, selanjutnya yaitu adalah hakikat organisasi, meliputi pemahaman tentang sistem sosial dan kepentingan bersama. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan sistem sosial? Nah, di sini kita bahas. Sistem sosial artinya bahwa organisasi adalah suatu sistem sosial yang dibentuk untuk kepentingan bersama. Suatu sistem sosial itu bertujuan untuk kepentingan bersama. Poin yang kedua itu yang dibahas di dalam hakikat organisasi adalah kepentingan bersama. Kepentingan bersama ini artinya bahwa organisasi membutuhkan orang dan orang membutuhkan organisasi. Nah, seperti itu, teman-teman. Baik, untuk poin yang ketiga, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya perilaku organisasi. Apa sih pentingnya perilaku organisasi? Apa sih manfaatnya ketika kita mempelajari perilaku organisasi? Apa sih tujuannya mempelajari perilaku organisasi? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya perilaku organisasi atau tujuan mempelajari perilaku organisasi. Yang pertama adalah agar bisa memahami dan menjelaskan berbagai kejadian yang terjadi dalam suatu organisasi. Nah,
Yang kedua, agar bisa meramal dan menjelaskan kejadian yang terjadi di dalam organisasi. Maksud meramal di sini adalah memprediksi sesuatu yang akan terjadi dalam suatu organisasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu mempelajari perilaku organisasi guna mengendalikan perilaku dalam berorganisasi. Mungkin itu saja pada kesempatan hari ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Wassalam.